Ya. Kita langsung saja Bapak Ibu ya. Ya. Maaf ada gangguan sedikit karena terkait sekolah juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 63 Pangkal Pinang, Pak SPDI, Pak SPDI SPDI, Pak. Ya. Pak SPDI SPDI, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh guru maupun staf SD Negeri 63 Pangkal Pinang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat ridhonya Allah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan penuh kelelahan, saya sangat paham sekali Pak Sakaya, kelelahan guru karena jeda waktu antara anak pulang sekolah sampai kegiatan kombel ini itu tidak lama. Langsung ngegas di kombel seperti ini dan saya sangat paham sekali. Mudah-mudahan kelelahan kita itu menjadi lillah Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Sakeri dan Bapak Ibu guru semua yang sudah memfasilitasi kegiatan berkisah. Jadi kegiatan berkisah ini merupakan akronim dari berbagi praktik baik antar sekolah. Dan ini merupakan programnya Kabid GTK kita, Pak Novian Spandi, EPD MN. Merupakan program beliau Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya bersama Pak Eko Heritrianto, pengawas sekolah khusus wilayah Kecamatan Gledek, dipercayakan untuk mengisi agenda kombel terkait berkisah tersebut di SD Negeri 63 Pangkal Pinang. Dan tadi sudah sempat berbincang dengan Pak Sapegi untuk kombel di SD Negeri 63 Pangkal Pinang itu ada akronim juga Pak ya? Namanya 63 gitu ya. Dan ketua kombelnya ada Bu Rima yang sedang hamil katanya. Selamat buat Bu Rima ya. Dan Bapak Ibu, untuk kegiatan berkisah ini insya Allah tidak lama ya, kurang lebih setengah jam lah. Nah, ini pulangnya seperti biasa setengah 3 Pak ya. Setengah 3 tidak mengganggu lah ya, karena kombel ini tidak boleh mengganggu jam pelajaran. Di luar jam pelajaran itu boleh dilaksanakan kombel. Dan untuk SD di wilayah Kecamatan Gledek ini semuanya aktif-aktif. Kita kan kolaborasi Pak ya, tidak ada persaingan tidak sehat, semuanya kita itu bersatu ya dalam komunitas. Ada KKB Kecamatan Gledek, ada KKB Bungkus Anggrek dan KKB Bungkus Anggrek. Dan SD Negeri 3 sendiri ini Bungkus Anggrek dengan sekolah intinya yaitu SD Negeri 10 Pangkal Pinang. Jadi Bapak Ibu di sini saya diberi mandat oleh Pak Novian izin berdiri untuk mengisi agenda kombel dan beliau memandatkan itu berbagi praktik baik yang pernah saya bagikan di komunitas praktisi, yaitu di Balai Guru Penggerak, organisasi dari guru penggerak tersebut Bapak Ibu ya. Di komunitas guru penggerak sudah dibagikan dan sudah diujikan Bapak Ibu di kegiatan Jabore GTK Hebat tahun 2024. Alhamdulillah saya mengikuti kegiatan tersebut untuk kategori kepala SD inovatif dan masih diberi rezeki Pak ya, spesialis juara 3. Jadi masih nyangkut, masih rezeki ya, itu mungkin sesuai dengan usaha dan doa Pak ya. Sepertinya ini mau disudati. Jadi Bapak Ibu sehat ya? Kita tetap semangat dulu sebelum memulai dengan materi-materi yang banyak sekali slide-nya Pak. Tetap semangat baru yang dang ding. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ya. Sebenarnya ada ice breaking juga Pak, ice breaking, literasi, animasi dan genap. Tapi sepertinya kalau memang mau kita laksanakan itu harusnya berpasangan. Dan
ada pasangan perempuan dan laki-laki, karena muridnya tentunya itu tidak dimungkinkan. Yang putih gitu. Masuk ke kita. Jadi Bapak Ibu di sini bukan untuk memberi izin Pak SPI, bukan untuk memberi ya, tapi sekedar berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 6 Kota Pinang, dan kemudian untuk memotivasi guru-guru hebat SD Negeri 6 Kota Pinang 3 Kota Pinang. Karena guru-guru khususnya di wilayah Kecamatan Gabek SD sudah tertempa dengan pengawas kita sebelumnya, yaitu Bu Endang Suryani. Guru-guru kita ini punya potensi dan rawan. Hanya saja sekarang ini kita sepertinya terlelap sebentar, Pak ya, terlelap sedikit karena dengan banyaknya aktivitas sehingga aktivasi KKG itu kurang optimal. Apalagi sekarang ini kita sudah optimalisasi pombal di satuan pendidikan, sehingga untuk di sekolah masing-masing itu sudah bisa melaksanakan kelompok belajar guru khusus di sekolah itu tersebut. Apalagi untuk KKG 3S itu kita mengatur waktu. Sebenarnya ada agenda Bapak Ibu, kita di KKG ini menyusun visi-visi soal semakin akhir semester 1 pelatihan dasar, tapi waktu Bapak Ibu. Karena bulan ini banyak sekali kegiatan yang kadang-kadang kita sudah tidak tahu lagi Pak ya, mengatur guru dan siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dari sekolah kita. Jadi dengan pombel yang ada di sekolah masing-masing itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pengembangan diri dan berbagi praktik baik. Juga belajar Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, waktu bulan Oktober saya mendaftar kategori IPK hebat, kategori kepala SD inovatif, dan dengan berbagai seleksi, pertama seleksi portofolio lolos, selanjutnya seleksi substansi lolos, seleksi substansi itu langsung ke seleksi gelar bicara yang dilaksanakan secara luring di hotel bintang berapa ya? Somalina bintang 3 ya mungkin ya, di hotel Bapak Ibu, dengan berbagai macam guru maupun kelas sekolah hebat berkumpul di hotel Somalina untuk mengikuti kegiatan gelar bicara yang boleh dilakukan hebat. Dapat duit juga Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, transport walaupun ada yang tidak juara, tapi dapat transport kurang lebih 800.000 selama 6 hari. Tidur di hotel, makannya enak, ya pokoknya kebaikan gizi selama 5 hari. Dan ini Bapak Ibu, jadi saya mengambil topik pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan judul meningkatkan kualitas pembelajaran melalui Paksian. Jadi Paksian ini merupakan akronim dari P yaitu pendampingan, A ambil pelajaran, K kolaborasi, S sisgap inovatif, dan AN itu aksi nyata. Sisgap di sini jadi branding sekolah kami Bapak Ibu, 6 itu 6, GAP itu Gabek. Dan branding ini sudah dicetuskan dan diwariskan oleh Pak Ide Supardi, kepala sekolah dari SD Negeri 6 sebelumnya. Dan saya tetap
melestarikan branding beliau dan saya menguburkan branding beliau itu dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif di sekolah. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, memang sudah tahu ya, memang tahu alamat SD Negeri Pinang. Kita satu gugus kecamatan Bebek, walaupun beda gugus tapi satu kecamatan, berada di depan Pasken, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Garis 1, Kecamatan Bebek. Nama saya Ria Breni, Bapak Ibu ya, istrinya dari Pak KPI. Kita kolaborasinya ya Pak ya, alhamdulillah kami mau baik yang tua, baik muda, itu kami berkolaborasi, saling melengkapi, saling memberi masukan, karena pengalaman itu tidak bisa kita abaikan. Ya, pengalaman itu bisa menjadi guru terbaik kita dan kita ambil sisi positifnya. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita harus semangat dulu ya. Tepuk semangatnya itu agak ekstrim juga Pak ya, ada gerakan-gerakan, cuman ini sebagai penyemangat kita untuk sesi selanjutnya. Slide itu kira-kira kurang Bapak Ibu. Biar tetap semangat kita terjaga, kita semangat dulu ya. Jadi di sini mungkin Bu Rima tahu tepuk semangat. Tepuk semangat, saya contohkan dulu Bapak ya. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, dua, nah, aha aha, semangat. Bisa ya? Kita coba mungkin pada PI ya, untuk membuat semangat kita selalu membara, menyala dan on fire ya, Bapak Ibu ya. Mungkin boleh berdiri dulu. Bapak ya. Bapak-bapak dan bapak, apalagi Pak Indawan guru olahraga ya, peregangan itu Pak ya. Ya, untuk menambah konsentrasi kita. Jadi Bapak Ibu posisinya dan utamanya itu di sebelah kanan ya. Saya sebelah kanan, tapi sepertinya sebelah kiri Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tetap sebelah kiri kanan ya. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha, semangat. Lalu percobaan. Hati-hati. Satu kali ya Bapak Ibu, ya. Mau 2 kali, mau 3 kali boleh. Tadi percobaan kita ulang 1 kali, kalau sudah bagus, berarti cukup. Kalau mau berkali-kali boleh, ya. Jadi kita terus semangat, menyala, ya. Sebagai guru selalu memotivasi siswa kita, ya. Kita harus semangat dulu. Kita mulai Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Silakan duduk, cukup saja ya. Durasi kita setengah jam. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah semangat, sudah ada keringatnya walaupun tipis-tipis. Nah di sini saya akan menampilkan isi dari praktik baik saya, di mana di sini ada bab pendahuluan. Jadi di sini bab pendahuluan ini latar belakang masalahnya. Jadi SD Negeri Pinang itu sudah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2024-2025. Jumlah siswa kami itu 617 anak. Selanjutnya capaian kualitas pembelajaran di SD Negeri Pinang hanya berada pada capaian sedang. Ini berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024. Skor kami sedang Bapak Ibu. Ya, dengan skornya itu 62,19, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 64,04. Jadi kualitas pembelajaran menurut ini menjadi fokus utama saya dalam melakukan praktik baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Selanjutnya, hasil observasi praktik kinerja guru, ternyata Bapak Ibu,
saya menemukan sebagian besar guru itu lupa dan abai dengan kesepakatan kelas. Sedangkan kesepakatan kelas ini merupakan poin utama untuk memanajemen atau mengelola kelas dengan baik. Dan Bapak Ibu mungkin di kelasnya sudah melaksanakan kesepakatan kelas ya, melakukan kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Karena di awal atau bagian pendahuluan ketika KBM itu merupakan poin penting untuk memotivasi anak agar mereka tetap pada jalur pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, saya temukan guru saya lupa menyampaikan kesepakatan kelas. Jadi visi SD Negeri 6 ini Bapak Ibu itu terwujudnya generasi kawal. Kawal ini akronim lagi dari K itu kreatif, A aktif, W berwawasan lingkungan, A adat. Disingkat dengan kawal. Berkompetensi abad 21 Bapak Ibu, berdasarkan iman dan takwa sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada berapa divisi Bapak Ibu? Ini saja. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, berdoa mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada berapa? Sudah? Itu kata KPI ada 6. Disingkat akronim lagi, sekarang ini lagi viral-viralnya akronim Pak ya. Disingkat atau diakronimkan menjadi makan roti manis. Ma itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Esa serta berakhlak mulia, kan berkebinekaan global, gotong royong, T kreatif, mandiri, is bernalar kritis. Itu Bapak Ibu ya. Dan pelajar Pancasila ini merupakan visi pendidikan nasional Bapak Ibu yang dicetuskan oleh Menteri kita yang sudah diganti ya. Menteri sebelumnya yaitu Mas Nadiem Makarim. Dan sekarang ini sudah diganti menterinya yaitu Pak Abdul Muti. Kalau kabarnya kan kurikulum akan diganti lagi katanya ya. Walaupun judulnya beda tapi isinya kontennya itu sama. Dan apakah profil pelajar Pancasila ini akan berubah lagi? Berubah lagi ya. Kita nanti pasti akan ada pelajaran lagi terkait kurikulum. Ini tantangan Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin sama kalian dengan SDG 63. Bahwa tantangannya pertama kali itu beban mengajar guru yang cukup tinggi. Ya. Seperti sekarang, Bapak Ibu guru kelas, guru mata pelajaran barulah keluar ngajar jam 1:30, lanjut tombol. Begitu lelahnya sebagai guru. Ya, menghadapi anak, menghadapi makhluk benda hidup ya, makhluk hidup Bapak Ibu, bukan seperti menghadap benda tidak hidup. Ya, banyak sekali dinamika di kelas kita, di sekolah kita. Ada anak yang kurang paham dengan pembelajaran, ada anak yang berkelahi, ada anak yang ganggu. Itu merupakan sebuah beban mengajar bagi Bapak Ibu guru semua yang dirasakan oleh semua guru di Indonesia gitu Bapak Ibu. Dan kami lihat beban mengajarnya itu luar biasa sekali. Ya. Tidak ada guru yang mengajar di bawah 24 jam, satu minggu semuanya di atas 24 jam. Dan di sini Bapak Ibu, tidak semua guru terbuka terhadap inovasi dan perubahan dikarenakan faktor usia. Ya, lagi pensiun Pak, jadi apa kan? Ya sudah usia yang muda, nah Bapak Ibu ya, karena selagi kita masih bekerja itu dan masih mencicipi gaji ya dari negara, kita dianggap masih kuat. Cuma di sini kita ada kolaborasi yang juga membantu ya. Dan kita semua guru ya Pak ya bisa menguasai etika dan pembelajaran ya. Perubahan ini sangat cepat, jadi itu menjadi sebuah pengalaman yang harus kita lalui bersama di sekolah kita masing-masing. Nah, ini vaksin Bapak Ibu ya. Ini langkah aksi vaksin. Jadi
P ini adalah pendampingan ambil pelajaran kolaborasi Sisgap ya, ada identitas ya dari artikel saya Sisgap ini sudah dengan pimpinan inovatif, aksi dan nyata. Nah, untuk pendampingan Bapak Ibu yang pertama-tama saya lakukan sama mungkin dengan Pak Sapedi ya, tanpa observasi dulu. Dan tadi seperti yang kita juga dengan Pak Sapedi, beliau sudah selesai menilai Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya sampai sejauh ini belum, ya, karena banyak yang dinilai. Saya sendirian walaupun boleh pakai dia, tapi saya berusaha ya kita menilai dari kepala sekolah secara langsung agar ada peningkatan motivasi guru yang berprestasi. Hanya pembinaan pembelajaran membuat karya P5. Bapak Ibu mungkin bukan hal baru ya membuat aksian. Kita di dinas pendidikan kita juga melaksanakan kegiatan membuat aksian ya, hal baru. Jadi kami di SD 6 itu baru mulai di tahun ajaran ini di semester 1. Kebetulan tema P5 kami itu kearifan lokal. Kami membuat aksian, tapi guru-guru ini tidak punya basic membuat aksian, sehingga kami, terutama saya dengan koordinator P5-nya bersepakat dengan guru-guru juga mengundang narasumber membuat aksian, dan narasumber tersebut ternyata ada di wilayah Barat, yaitu mungkin kenal ya topik dari Sanggar Bom. Dia yang membina guru ya di Prabowo. Dia yang bina guru-guru membuat aksian. Jadi kami aksian bukan hanya kota saja Bapak Ibu, tapi kami teratai juga, terus kita pinggangnya. Ternyata teratai itu bentuk dada. Mengapa disebut teratai? Karena berbentuk teratai kan. Jadi tahu juga. Terus kita pinggangnya itu namanya pending. Nah, ini bukan pening Bapak Ibu ya, pending namanya. Dan saya juga baru tahu. Ya, pending juga. Ya. Jadi ternyata kita jangankan anak kita juga sebagai pendidik mungkin belum tahu betul ya dengan budaya daerah kita. Dan alhamdulillah dengan inisiasi dari dinas pendidikan membuat aksian dan diaplikasikan di sekolah kami jadi dapat wawasan baru dengan narasumber yang terpercaya. Itu Pak Taufik dulu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, selain kualitas pembelajaran, numerasi kami juga capaiannya sedang dan mengalami penurunan di tahun ini. Sehingga kami mengadakan seminar. Seminarnya itu dengan judul penguatan numerasi dan proyek SD dilaksanakan itu hari Senin tanggal 22 April 2024. Narasumbernya dari dosen, dia praktisi Bapak Ibu ya, dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau mengaku matematika. Namanya Dr. dari Masta. Mengapa kami bisa mengundang beliau? Kebetulan beliau itu sedang mudik ke Pangkal Pinang. Ternyata orang tua itu guru juga, guru PJOK yang sudah meninggal di SD Negeri 16. Namanya siapa? Itu bapaknya. Iya. Itu bapaknya. Pak Judi. Anak Pak Judi, sama Pak Judi. Jadi waktu itu beliau mudik lebaran kan, masih suasana Ramadan, dan beliau itu kenal dengan salah satu guru kami yang juga penggerak rombel, yaitu Bu Sri Febri. Kita berteman dan kami manfaatkan mengundang beliau mengisi seminar di SD Negeri Pangkal. Dan kami juga mengundang sekolah-sekolah di sekitar, dan alhamdulillah ada yang ikut itu SD Negeri 39, SD Negeri 48, Taufik dan Abdullah Muhammad. Guru dan siswa juga mengikuti kegiatan seminar ini dan serta itu mendapat sertifikat dari Pemda SD Negeri 48. Selanjutnya ambil pelajaran dan langkah kedua itu pertama teman observasi kelas, kesepakatan kelas diabaikan, siswa tidak fokus dalam pembelajaran karena mereka merasa tidak ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini itu ide dan masukannya bukan hanya dari guru Pak, tapi dari siswa juga. Kita kan dulu namanya tata tertib, sekarang ini kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran kita buat kesepakatan untuk belajar kepada siswa.
ketika mereka memberi masukan, mereka menjadi merasa merasa malu sendiri ketika mereka melanggar kesepakatan tersebut. Jadi kita gali masukan-masukan dari siswa tersebut untuk kesepakatan kelas. Jadi ketika kita melanggar, ini sebagai institusi kita sebagai guru, kan kamu yang memberi masukan kesepakatan kelas tersebut, kok kamu yang melanggar? Sehingga itu sedikit banyak menyadarkan mereka untuk mematuhi kesepakatan kelas. Hanya rapat pendidikan sudah eksplorasi, jujur-jujur saja Bapak Ibu, rapat pendidikan sudah keluar, tapi karena waktu dan beban mengajar guru yang begitu banyak, sehingga rapat pendidikan kami belum dieksplorasi, belum dibenahi, ya, belum di ERB, inspirasi, refleksi dan benahi. Seharusnya dieksplor rapat pendidikan kita, oh ternyata kurang di sini, oh yang di sini ini sepertinya butuh anggaran. Oh ini cukup melalui pelatihan mandiri atau melalui lomba gitu. Jadi belum dieksplorasi, jujur-jujur saja Bapak Ibu, karena menganggap enteng gitu ya, oh masukan ini cukup dari rapat pendidikan, anak yang ikut RBK kita drillkan dengan soal-soal yang berbasis literasi, numerasi dan hoax. Ternyata perlu kita eksploitasi rapat pendidikannya. Dan saya mau coaching Bapak Ibu, coaching ini seperti kita tanya jawab Bapak Ibu. Jadi coaching ini ada dua orang, ya, yang berperan sebagai coach dan coaching. Coachnya ini yang bertanya, ya, kalau kita dalam wawancara wartawannya, gitu ya. Sedangkan coaching ini adalah sumbernya dalam wawancara atau yang kita tanya. Dan biasanya coaching ini dilakukan ketika ada keresahan dari Bapak Ibu guru. Misalkan Bu Malah misalkan, udah kulit tadi bermuter, aku ini nak berkisah nih, wah sesuai dengan tema kita kan berkisah, aku berkisah nih, menjadi kawan bro, kuning Bisa sekolah. boleh ke kelas sekolah, boleh dengan kelas Jawa, biasanya ke kelas sekolah ya, apa, punya cerita ke bapak, cerita apa nih, kata Pak Sepedi kan, anak itu Pak berantem ini seperti ini kan. Nah itu mengalir, nanti ketika sudah tujuan disampaikan oleh Bu Mala ke Pak Sapedi bahwa mau bercerita tentang anak yang bermasalah, nanti Pak Sapedi sebagai coachnya bertanya dengan Bu Mala sebagai coaching, ya, sebagai coachnya. Pak Sapedi ini hanya bertanya, yang menjawabnya itu hanya Bu Mala, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu apa saja Bapak Ibu? Biasanya FFPQ. Pertanyaan terbuka kata-katanya adalah apa, siapa, bagaimana, yang lazim digunakan untuk coaching. Untuk mengapa itu kurang efektif karena bertanya tentang alasan, ya. Tentang alasan itu kurang dipakai biasanya di coaching. Jadi saya mengcoaching itu untuk kembali potensi dari Umara. Pak Sapedi mengcoaching itu dengan Umara. Dan prinsipnya kemitraan. Prinsipnya kemitraan. Walaupun Pak Sapedi sebagai kepala sekolah, tapi prinsipnya kemitraan. Ya, sama-sama mencari potensi. Langsung Pak, izin Pak. Silakan duduk Pak, sini Pak. Ya. Pak Sapedi juga di sini, benar Pak? Ini Pak Kabit PTK kita, Bapak Widya, kenal lah. Pak, hasil, ayo. Sini. Ya tak apa. Ada dulu ya. Diadap Pak. Diadap. Jadi coaching misalkan Pak Indawan nih. Pak Indawan nih mau misalkan ikut kegiatan anak olahraga, tapi anak-anaknya tidak didukung orang tua. Berkisah nih, ya, sesuai dengan tema kita. Berkisah di Kumala, siswa ibu tuh sebenarnya ada yang ikut lomba ini, tapi orang tua tidak mendukung atau bisa sekolah tidak mendukung misalkan ya. Jadi Kumala sudah tahu tujuannya, Kumala bertanya apa nih, apa yang menjadi ide Bapak untuk agar anak itu tetap bisa ikut gitu ya. Nanti Pak Jawabannya menjawab sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan sesuai dengan kemampuan dia gitu. Jadi ada prinsip kemitraan. Walaupun Pak sebagai kepala sekolah, tetap prinsip kemitraan, tidak menggurui. Ya. Karena beda antara coaching, mentoring dan konseling.
kalau mentoring ini kita belajar dengan orang yang berpengalaman. Mentoring misalnya belajar dengan Pak Sapeti tentang agama. Nah, Pak Sapetinya sebagai mentor, ya kita sebagai mentinya gitu. Itu beda antara mentoring dengan coaching. Konseling juga. Konseling ini kita menyelesaikan permasalahan, ya. Ada konselornya, ada yang di konselingnya gitu. Dan coaching ini bersifat tanya jawab saja. Dan boleh umpan balik, tapi tidak boleh memberikan saran. Misalkan kita seperti gimana seharusnya gimana seperti itu tidak boleh. Dalam coaching itu tidak boleh. Dan coaching ini sudah kami praktikkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga ada praktik angkatan 11 Bapak Ibu, ada praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan melakukan pendampingan individu. Tadi saya dari SD 53 Kalabina, selesai melakukan pendampingan individu dengan teknik coaching tanya jawab. Praktik baik apa yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi saya ambil pelajaran dengan data-data, nanti tunggu data-data ini yang akan intervensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya langkah kolaborasi Bapak Ibu. Bapak Ibu di SD 6 dan SD 63 Kalabina ini juga sama-sama memiliki kombel, ya. Kalau di SD 63 namanya nantik, ya. Ada penggeraknya itu ya. Penggerak itu ada 3 biasanya, ketua, sekretaris, sama bendahara. Di mana ada penggerak yang lain? Ya, saya anggotanya, ketuanya Ibu Iska Nasari, wakil ketuanya Bu Nanda. Oh, Iya. salah. Gitu. Nah, untuk anggotanya semua Iya semua, tapi yang penggeraknya itu kami bertiga. 3 ya. Oh, izin Bu, maaf salah Bu ya. Jadi dapat Selamat. info juga dari Selamat. izin maaf salah gitu. Nah, dan monggo juga Bapak Ibu, kita bukan hanya menyelesaikan ujian mandiri di PMN, tapi kita bersama-sama guru yang lain menyusun TP, ATP, modul ajar. Modul ajar yang sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, untuk akreditasi Pak Sapeti ya. Nah, sekarang ini modul ajarnya itu harus mencantumkan kompetensi sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi ini ada pemetaan siswa. Pemetaan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya. Ibu, ada gaya belajarnya visual, ada auditory, ada kinestetik. Ya, untuk visual biasanya kita menjelaskan kepada anak tersebut kita butuh alat bantu ke media bersifat visual, media gambar, media presentasi seperti ini, ya, video, gitu ya. Kalau anak auditori ini biasanya anak yang pintar. Ketika kita ceramah sampai habis sampai pulang, dia ngerti. Itu anak auditori, biasanya anak yang pintar. Untuk mendengarkan saja mereka sudah paham. Sedangkan anak kinestetik biasanya ini anak yang suka mencek-mencek di kelas, ya. Nah, gerak sana terus sini sana sini itu kinestetik. Nah, biasanya anak ini sukanya belajar sambil melakukan, sukanya praktek-praktek. Beri waktunya pembelajaran yang bersifat proyek dan praktek. Nah, yang belajar Bapak Ibu ya, kita bahas pulang sekolah 1 jam, dapatlah modul ajar 2 topik misalkan ya. Nah, insya Allah kalau kita kolaborasi bersama dengan guru lain, insya Allah bisa. Tadi yang pola kinerja dan praktik baik Pak ya, pola kinerja sama-sama di tombol, terus praktik baik. Misalkan ibu penggerak kita siapa namanya? Melda, misalkan Melda punya praktik baik membuat sebuah kelima, lalu praktik baiknya dikumpul, ya, dibebaskan dan dibagikan praktik baik di kelas itu di tombol Melda ya. Terus kalau kami ini ada tes kebugaran dengan PPD Puskesmas Lindung, karena kami Bapak itu Puskesmas Lindung sudah dilaksanakan pengajar-pengajar dan tesnya itu dari pegawai Puskesmas Lindung. Terus ada sosialisasi dari Jantar, dari UPD, BNN, DPP, AKB, ya, itu ya, kolaborasi. Ini ada dokumentasi dari kegiatan kolaborasi Bapak Ibu ya. Ini yang tadi dari UPD Puskesmas Lindung, dari Jantar,
MOU saya dengan BNN ya untuk sekolah bersinar ya, sekolah bersih dari narkoba. Dan MOU-nya ini agenda pemerintah sudah dilaksanakan dan sudah kami unggah di media sosial kami Bapak Ibu. Jadi media sosial SD Negeri Nangka Pinang itu selain post email, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube dan TikTok. Dari media sosial tersebut hanya TikTok yang akunnya saya pegang. Jadi misalkan ada yang dibagikan praktik baik atau prestasi anak kami unggah di TikTok itu biasanya saya. Tapi yang lain itu ada adminnya sendiri. Ada kan media sosial juga ya, saya lihat ada. Selanjutnya ini Lantas Sigap Inovatif. Jadi inovatifnya di sini kami pernah melaksanakan praktik pembelajaran inovatif dengan Google Workspace for Education kerjasamanya dengan SD Negeri 39 Pangkalpinang. Waktu itu ada BIMTEK. Pada dasarnya SD Negeri 63 ini yang bentuknya Bu Siska pada saat itu, tapi sudah kami sepakat siswa yang jadi sasaran kegiatan ini adalah SD Negeri 39 Pangkalpinang. Mengingat menimbang Bapak Ibu ya, jarak lebih dekat ya, lebih mobile karena Mona Mandir. Nah, sumber yang Mona Mandir, orang BPNP ini juga Mona Mandir, dan terlaksana dengan baik dan anak-anak SD Negeri 39 Pangkalpinang Bapak Ibu ternyata luar biasa. Sasarannya itu kelas 5, luar biasa sekali. Mereka sudah terbiasa dengan kombo, sehingga mereka tidak kagok ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Meet. Ya, luar biasa, mereka bisa menghafal itu potensi walaupun notabene sekolahnya sekolah dengan dunia sedikit, ternyata lebih optimal untuk pembelajaran jarak jauh. Gurunya itu adalah guru SD Negeri Pangkalpinang, yaitu Bu Sylvia Didi. Gurunya SD 6, muridnya SD Negeri 39 Pangkalpinang, itu ada kolaborasi. Ya, alhamdulillah lancar, BPNP-nya puas ya. Nah, sumbernya puas karena anak-anak kita bagus melakukan pembelajaran jarak jauh ini menggunakan Google. Google ini kita punya akun belajar ID itu dari Google Workspace for Education itu bisa kita manfaatkan akun tersebut untuk mengeksplorasi Google Workspace for Education. Kemudian lingkungan TEDx Bapak Ibu, jadi kami sudah mencoba membuat lingkungan TEDx saat ini ya, sudah kami laksanakan itu tanggal literasi. Jadi kami itu karena ada tingkat tanggalnya itu space-nya itu kami buat dengan teks-teks yang bermuatan literasi dan literasi. Ada rumus, ada teks motivasi ya. Jadi ketika anak kelas 6 ya Bapak Ibu yang di lantai atas itu, ketika mereka minta motivasi dan hafal rumusnya kan sudah terbiasa melihat ya mereka lewat setiap hari. Nah, mengadakan lomba internal juga Bapak Ibu ya. Ini untuk mencapai Bapak Ibu ya, kita mengadakan kegiatan lomba dengan perayaan Hari Besar Agama, Hari Besar Nasional di sekolah ya. Jadi kita apresiasi, karena untuk apresiasi Bapak Ibu perlu untuk anak-anak. Jangan sampai kita mengorbankan anak yang berprestasi demi memikirkan anak yang belum bisa mencapai. Tetap kita berikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi ya. Juara 1, juara 2, juara 3 ya, yang akan mengorbankan hak mereka untuk mendapatkan apresiasi. Hanya aksi nyata Bapak Ibu, sebenarnya tadi semuanya aksi nyata, tapi aksi nyata yang lebih eksplisit dari sini. Guru kelas 6 kami pada tahun ajaran 2023-2024 membuat buku antologi atau buku kumpulan pantun. Ya, anak-anak sama guru membuat pantun dan anak-anak tersebut sudah diberikan target, kelas 6B-nya ini membuat pantunnya minimal 5. Ngumpul stok ke guru, dikumpul, foto anak dikumpul juga, dimuat di dalam buku antologi pantun. Ada judulnya Radi dan Perigi. Ya. Radi itu tentang pantun Bapak Ibu ya. Perigi karena literasi bergizi. Pas 6A, 6B membuat buku sama siswa. Kami juga membuat buku antologi praktik baik, betik di sambal judulnya. Betik ini kan timun kampung, betik di sambal. Jadi betik itu B itu berbagi, tik itu praktik baik, di sambung sisgap berlaku komel. Cek saja bersama
pengertian. Jadi buku kami Bapak Ibu, kalau mau beli silakan. Untuk motivasi saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua di Gaber itu hebat sebenarnya ya. Dan perlu apa? Kita kerjasama untuk lebih menghebatkan lagi kita sama istri dari Gaber. Ini bukunya Bapak Ibu, kumpulan cerita berbagi baik guru kami, dan juga ada tulisan saya cuma satu. Tapi ada tulisan guru saya yang tahun kemarin juara 2 untuk apresiasi GPK di tingkat provinsi tahun Bapak Ibu. Ada juga di sini. Sylvia Dwi. Dan guru-guru yang lain juga membuat cerita berbagi mereka. Apa saja yang menurut mereka terbaik yang mereka berikan untuk siswa di kelas. Ya. Guru yang tua tadi bukan tua apa ya, kalau usia membuat tapi senior ya. Juga membuat ceritanya di sini. Dan beberapa guru sudah mengunggah cerita berbagi praktik baiknya di PNN Bukti Karya. Alhamdulillah itu kalau misalnya mulai lupa berhenti kalau memulai. Jadi alhamdulillah bukunya sudah menjadi apa ya, penilaian untuk yang boleh kita pegang saya tadi ya. Tentunya saya juga melaksanakan webinar PMM, Kombersisgap dan Kamigas Kecamatan Gaber ini yang saya Bapak Ibu, karena saya mengikuti pelatihan Gemini AI, dan saya mengimbaskan melalui Kombersisgap dan Kamigas Kecamatan Gaber. Ternyata bukan hanya kepala sekolah saja yang diikuti Pak ya, kepala sekolah Gaber, bukan hanya guru kami, tapi guru dari sekolah lain juga, SD Negeri 44, SD Negeri 39, SD Negeri 24, SMP Negeri 9, dan ada yang dari Kalimantan ya, mengikuti webinar daring melalui PMN ini. Yang ada dapat sertifikatnya, karena ketika mengisi link webinar itu langsung diberikan sertifikat. Kalau mau nanti saya bagikan linknya dan jawaban-jawabannya bisa tinggal keluar sertifikatnya. Dan begini ini Bapak Ibu, kami mencoba membuat modul P5 dan ternyata bisa. Sudah mencoba Bapak Ibu? Belum ya? Nah, mungkin harus sesi lagi. Ini hasil nyata saya, alhamdulillah dinas pendidikan dan beberapa pelatihan melalui GTK, melalui tugas mempercayakan saya juga menjadi narasumber Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Matian ya. Dan nanti ini bisa nanti kita berdayakan ya, masa kawan dibaca perlu regenerasi ini tetap ya. Jadi motivasi karena sini belum ada yang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Sayang sekali. Sempat lain tapi Melda. Nih, bergerak juga? Tidak. Belum. berpotensi Pak, Komber. Nanti ikut Bu ya, kalau mau ikut, boleh tanya-tanya ke SD 6 Bu ya, dan Papa. Ya, kami ada 3 guru penggerak, ada 4 saya, terus ada Bu Sylvia Dwi, ada Bu Sayanti, dan yang baru pendidikan ini Bu Presi. Insya Allah akan lulus di bulan Desember ini. Kalau mau ikut silakan Bapak Ibu, mari kita bergerak, karena kalau kita tidak bergerak kita tertinggal. Ya, insya Allah mudah ya. Selanjutnya hasil nyata saya juga, saya mentor Google Master Trainer level 1 angkatan 9 Kota Pangkal Bapak Ibu. Dengan jumlah mentinya itu 35 guru. Yang mentinya itu banyak Pinang saja, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Bangka. Saya sekali yang bisa menyelesaikan itu hanya 5 orang yang mendapatkan voucher gratis, yang lainnya membeli. Google Master Trainer ini pendidik bersertifikat Google, prestis sekali Bapak Ibu, bersertifikat Google. Dan saya sudah level 2. Setelah Bapak Ibu di sini nanti level 3. Saya juga pelajar praktik angkatan 11. Ya, angkatan 11 sekarang, mungkin angkatan 13 setelah ini dengan ada Bapak Ibu ikut ya, Melda, Rima, yang sakitnya itu. Fiskal mana itu fiskal? dan masuk Pak, apa namanya anaknya itu 6. Boleh. Kalau pernah belajar guru penggerak,
aja ke Vietnam. Kalau saya ini susah ditemui karena macet juga sebagai guru penggerak. Jadi Bapak Ibu silakan WA, saya minta ke Pak Strategi, tapi tolong kita WA saya terus dulu ya. Kalau nanti saya biasanya memang sengaja nggak angkat karena banyak panggilan-panggilan spam. Saya khawatir ketika di telepon itu panggilan spam kalau melalui WA dan sekarang panggilan spam. Nah, ini Bapak Ibu dokumentasinya, ini bukunya ya, tadi fisiknya, ini webinarnya, ini sertifikat saya, ya. Ini kegiatan mentoring Google Master Trainer. Ini ada kepala sekolah Pak, ini ikut Bu Inces, Bu Dewi Satitri, kepala sekolah dari SD Negeri 53 Pinang, Bu Armiza, kepala SD Negeri 39 Pinang. Ini kalau kepala sekolah tetap belajar saya, dia tidak tinggal dan menambah personal branding. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, jadi refleksi dari praktik baik saya itu ternyata Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan praktik baik melalui data, itu akan lebih mengungkapkan realita di lapangan. Jadi melalui rapat pendidikan yang menjadi data utama, ketika kita melakukan praktik baik itu akan berimpak dan berdampak berkelanjutan. Karena untuk waktu pendidikan kami yang masih sedang proses pembelajaran, dengan intervensi proses pembelajaran melalui praktik baik ini bisa menjadi harapan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar meningkat di tahun 2020. Ini tentu ya, jadi hasilnya dari praktik baik. Guru tentunya mendapat pengetahuan keterampilan baru melalui kegiatan praktik baik ini. Tadi ya, mengundang narasumber, membuat aksian, guru yang tadinya dapat jahit, dapat masuk benang kaca, dan saya naik, walaupun patah-patah jahitnya Bapak Ibu, alhamdulillah memang punya keterampilan baru. Bahkan ada guru saya yang disebutkan Pak ya, jarang megang jarum ternyata lebih cepat belajar. Ketika diberikan pembinaan pembelajaran melalui narasumber yang profesional. Tingkatkan proses pembelajaran Bapak Ibu, jadi melalui intervensi observasi kinerja, ada harapan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tadinya tidak ada kesepakatan kelas, guru mulai membuat kesepakatan kelas agar mengkondusifkan siswa dalam proses pembelajaran. Meningkatkan kinerja siswa, tentunya ketika kualitas pembelajaran dan proses belajar mengajarnya baik, hasil belajarnya juga insya Allah lebih baik dibandingkan tidak ada intervensi peningkatan kualitas pembelajaran dan membangun budaya belajar yang positif untuk belajar yang berulang ya Ibu. Jadi guru itu ada pembelajar semuanya kaya ya, tidak berhenti belajar. Kalau sudah pensiun Pak ya, nanti setiap orang itu kalau kita belajar, kita membaca itu akan menghambat Alzheimer ya, ketipunan. Jika kita belajar, kita membaca, berdebat, berdiskusi, insya Allah akan menghambat penuaan kerja otak kita. Jadi sebagai guru apalagi kita harus belajar dan berbagi Bapak Ibu. Jangan kita surang, tapi belajar dan berbagi. Karena ketika kita membagikan praktik baik kita, seperti saya sekarang ini, alhamdulillah Bapak Ibu ada kepuasan dan kenyamanan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi ini Bapak Ibu ya, menjaga kualitas pembelajaran bukan hal mudah, tapi melalui pendekatan komprehensif, aksian ini insya Allah akan menjaga dan mungkin meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SD Negeri 6 Bapak Ibu. Buah durian, buah apa? Buah serasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, saya baru datang, saya mohon maaf, saya juga melakukan hal yang sama di SD kelas 9. Mungkin saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Sadi selaku Kepala SD Negeri 6 Pangkal Pinang, Ibu Ria, Kepala SD 6 yang saya tunjuk sebagai fasilitator di kegiatan ini.
Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan mungkin ada di sini juga di Negeri 63 Pangkal Pinang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang dapat mengunjungi sekolah Bapak Ibu, dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Kami mohon maaf sudah mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu. Mungkin lalu ini hari. Hah? Wow. Betul. Setengah tiga ya, setengah tiga. Mungkin lewat 15 menit dalam kegiatan komunitas belajar. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, saya ini sedang melakukan diklat PIM 3, diklat PKA namanya. Salah satu aksi nyata yang saya ambil adalah sesuai dengan tupoksi saya, itu adalah mengoptimalkan kegiatan komunitas belajar. Kalau saya lihat dari data yang ada di BGI, komunitas belajar kita ini semua sudah aktif, tapi keaktifannya itu baru kurang lebih 33%. Artinya sangat sedikit sekali kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu. Walaupun komunitas belajarnya sudah dibentuk. Oleh karena itu kami punya inisiatif ya bagaimana untuk menggerakkan sekolah ini supaya komunitas belajarnya itu menjadi aktif. Karena apa Bapak Ibu? Selain kita dapat pengetahuan dari luar, misalnya diundang diklat ya, atau diundang workshop oleh dinas maupun pusat, itu kan terbatas jumlahnya. Nah, pemerintah melalui Dirjen BTK itu punya upaya bagaimana meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik ini dengan membentuk komunitas belajar. Nah, untuk Pangkal Pinang sendiri yaitu kondisinya 33% memang kegiatan komunitas belajar itu aktif, ya aktif artinya kontinu, ya. Nah, jadi aksi nyata saya ini saya buat akronim dengan berpisah, ya, berbagi praktik baik antar sekolah. Dan saya berharap dan saya meyakini dengan berpisah ini keaktifan kegiatan yang ada di Kombel Bapak Ibu itu menjadi meningkat, ya, sehingga kita di pusat tercatat tidak dikejar-kejar data bagaimana mengaktifkan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini penting Bapak Ibu ya. Jadi utamanya nanti kita akan membuat regulasi agar sekolah itu wajib membentuk komunitas belajar. Ya. Nah, jadi aksi berkisah ini saya mendatangkan fasilitator dari luar, membagikan kisahnya kepada Bapak Ibu, bagaimana praktik baiknya dijalankan di sekolah, dan itu akan ditularkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa mempunyai inovasi pembelajaran melalui komunitas belajar. Ya, jadi itu mungkin ya yang misi dari berkisah ini. Ini jangka pendek saya baru menargetkan 3 sekolah. Ya, nanti di jangka menengah ada 20 sekolah, jangka panjang semua sekolah akan tersentuh oleh berkisah. Itu cita-cita saya. Ya, selama saya masih di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang di bidang pembinaan ketenagaan. Ya, saya miris melihat guru-guru kita yang notabene Pangkal Pinang ini adalah trendsetternya dari ibu kota provinsi kita. Tapi ketika di ajang prestasi guru kita malah berada di bawah Kabupaten Bali. Yuria kemarin baru ikut Jambore GTK, alhamdulillah menyumbangkan hasil ya, walaupun kita banyak cuma masih belum maksimal.
untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita masih didominasi oleh Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan yang memang berada di pelosok. Ya, oleh karena itu saya bercita-cita semangat untuk meningkatkan motivasi Bapak Ibu, ya, motivasi kemauan ya, agar bisa berprestasi. Selain berprestasi sebagai guru, juga apa yang Bapak Ibu ajarkan itu berpihak kepada murid-murid. Ya, hasil asesmen siswa meningkat, ya, kemudian gurunya juga jadi balance, ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sandi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, kepada Ibu Ria juga kami mengucapkan terima kasih. Nanti saya akan menyebarkan Google Form, ya, visioner Pak Sepi nanti mungkin akan disebarkan ke grup-grup gurunya dan kita ada penilaian sebenar-benarnya dengan ini baru langkah awal, ya, langkah awal untuk mungkin kemajuannya atau peningkatannya masih belum maksimal, ya. Nanti mohon dibantu supaya ini bisa kami pertanggungjawabkan nanti ketika kami melaporkannya di pusat sumber daya pelatihan sumber daya manusia di Bandung. Ya, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bersama dulu ya. Ya, tadinya harusnya saya bawa Pak Eko sini. Pak Eko